Baik, nama saya Febriatmo Tebang Banua, kelas 5G1M, mata kuliah e-commerce. Pada saat ini saya akan menjelaskan macam-macam sistem pembayaran pada e-commerce. Yaitu yang pertama, pembayaran kartu kredit atau Visa. Yang kedua, transfer bank. Yang ketiga, debit Visa. Yang keempat, rekening bersama. Dan yang terakhir, cash on delivery atau yang sering disebut COD. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu macam-macam sistem pembayaran pada e-commerce ini. Yang pertama, pembayaran kartu kredit atau Visa. Zaman sekarang, kartu kredit masih menjadi salah satu metode pembayaran online yang disukai banyak orang. Dengan kartu kredit, Anda bisa berbelanja apa saja, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, Anda juga tidak harus membayar barang belanja Anda. Toko online dalam dan luar negeri juga memasukkan kartu kredit sebagai salah satu metode pembayaran, sehingga banyak orang menyukainya dan menggunakannya. Tentunya, hal ini bisa menjadi salah satu rekomendasi cara pembayaran yang perlu dimasukkan jika Anda berjualan via dunia maya. Teknologi yang semakin maju membuat orang-orang mengembangkan kartu kredit dengan sistem yang telah terintegrasi dengan banyak hal. Hal ini mendorong banyak orang semakin menyukainya. Sebagai kelebihan pembayaran kartu kredit ini yaitu mudah untuk digunakan dan hampir semua toko baik dalam maupun luar negeri menyertakan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Nomor 2, transfer bank. Metode pembayaran selanjutnya pasti sudah familiar dan sudah banyak orang yang melakukannya, yaitu metode pembayaran via bank transfer atau transfer antara rekening bank. Metode ini merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara mengirimkan uang secara langsung melalui media perantara mesin ATM atau teller bank kepada penerima uang. Sekarang ini bukan hanya dengan via mesin ATM. Saja, tetapi juga bisa dengan internet banking atau mobile banking. Jika dalam transaksi pengiriman barang, biasanya salah satu pihak yang mengirimkan sejumlah uang kepada pihak yang lain. Setelah itu, salah satu pihak akan mengirimkan barang tersebut setelah uang tersebut telah sampai. Setelah salah satu pihak sudah mengkonfirmasi pembayarannya, barulah barang akan dikirim. Kelebihan transfer bank ini yaitu pembayaran ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta medianya banyak, contohnya seperti mesin ATM dan internet banking atau mobile banking dapat dilakukan dengan instan dan area pengirimannya pun tidak terbatas. Sebagai kekurangannya, metode pembayaran ini adalah alur pengerjaan yang cukup panjang. Kita harus memastikan bahwa nomor rekening dan nomor penerima sudah sama. Lalu salah satu pihak harus memastikan juga dana yang dikirimkan tidak valid. Yang ketiga, debit Visa. Hampir serupa dengan cara pembayaran menggunakan kartu kredit. Pada beberapa jenis kartu debit dari bank tertentu juga bisa digunakan untuk transaksi online. Yang membedakan debit online dengan kredit biasanya adalah dengan mencantumkan logo di kartu debit online. Fungsinya bisa menjadi kartu pembayaran
Fungsinya bisa menjadi kartu debit biasa dan bisa juga berubah menjadi alat pembayaran pada transaksi online. Contohnya kartu dari Genius. Cara penggunaannya sama seperti Cara penggunaannya sama seperti penggunaan kartu kredit. Dengan memasukkan data yang tertera pada kartu, lalu pembayaran akan diproses secara otomatis. Bedanya, pemotongan biaya pada debit Visa dilakukan pada rekening tabungan. Sedangkan pada kartu kredit, tagihan dibebankan pada hutang. Sebagai kelebihan atau keuntungan menggunakan debit Visa ini, yang pertama, hanya perlu gesek kartu. Yang kedua, pembayaran dengan nominal besar. Yang ketiga, tidak berhutang. Yang keempat, tanpa cicilan bulanan. Dan yang terakhir, bisa tarik tunai. Sebagai kekurangan, yaitu 1. Jarang ada promo. 2. Transaksi harus sesuai micet bank. Yang ketiga, tidak bisa hutang. Dan yang keempat, kartu bisa rusak. Masuk nomor 4, yaitu rekening bersama. Jenis pembayaran yang kian berkembang ini punya tujuan untuk sama-sama melindungi penjual dan pembeli. Metode ini berkembang seiring dengan munculnya transaksi jual beli di marketplace. Rekening bersama ini melibatkan pihak ketiga yang bertujuan untuk menahan dana sampai transaksi selesai dilakukan dan barang sampai dari tangan penjual ke pembeli secara utuh. Saat barang sudah sampai, pembeli wajib melakukan konfirmasi agar dana segera dilepaskan. Sebagai keuntungannya, layanan rekening berikut merupakan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual. Dana yang tersimpan dalam rekening tersebut tidak bisa diambil secara diam-diam. Yang kedua, dari sudut pandang pembeli, dana yang telah dikirimkan akan diserahkan kepada penjual setelah proses pengiriman barang selesai. Yang ketiga, dari sudut pandang penjual, ia akan mendapatkan kepastian bahwa dana dari pembelian telah ditransfer dan tersimpan di rekening. Kekurangannya itu 1. Dari sudut pandang penjual, arus keuangan perusahaan menjadi tersendat karena dana masih ditampung di rekening ini, dan pihak penjual hanya bisa mendapatkan uang dari 2 kondisi, yaitu pembeli menyatakan barang telah diterima dalam platform marketplace. Yang kedua atau B, biasanya sistem pengiriman barang akan mengubah status barang menjadi terkirim saat paket sudah sampai di kediaman pembeli. Namun jika pembeli lupa mengkonfirmasi, biasanya terdapat tenggat waktu agar status barang berubah menjadi diterima. Yang kedua, apabila tidak dapat persetujuan dari kedua belah pihak, cash on delivery atau COD. COD adalah jual beli yang metode pembayarannya dilakukan secara tunai dan secara langsung ketika pesanan tiba di tangan pembeli. Jual beli online kini sudah banyak yang menggunakan sistem pembayaran COD untuk meningkatkan kemudahan bertransaksi. Dalam jual beli secara online, biasanya akan ada kurir yang menjadi perantara untuk COD. Dengan cara ini, baik pembeli maupun penjual masih tetap dapat bertransaksi secara langsung dan sekaligus memudahkan sistem pembayaran. Keuntungan kita yang bagian nomor 5 ini COD, yaitu 1. Bisnis Anda terlihat lebih terpercaya. 2. Meningkatkan angka penjualan. 3. Meningkatkan jumlah pelanggan baru. 4. Kesempatan mengumpulkan rekomendasi. Sebagai kekurangannya yaitu kerugian dirasakan oleh para kurir. Seperti contohnya pada saat pengiriman diantarkan rumah dari calon pembeli kosong atau tidak menepati janji pada saat ingin melakukan pertemuan.
Yang kedua, konsumen tidak mengaku karena barang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Demikianlah macam-macam pembayaran dengan sistem e-commerce. Sekian dari saya. Terima kasih.